Sebelum aku masuk ke pembahasannya, jangan lupa cek playlist dari channel aku ini karena di sana ada banyak latihan soal TWK, TIU, TKP, SKD, CPNS lainnya. Jangan lupa ditonton ya. Yuk, kita latihan soal lagi, belajar menalar soal TWK untuk persiapan CPNS tahun 2024. Langsung aja di sini aku masuk ke soal yang pertama. Bu Leni adalah seorang guru di salah satu SMA negeri yang ada di kota Cimahi. Peserta didik Bu Leni berasal dari berbagai latar belakang yang berbeda, mulai dari perbedaan latar belakang sosial, ekonomi, budaya, dan agama. Sikap yang paling tepat dilakukan Bu Leni sesuai dengan pengalaman sila kelima Pancasila adalah A. Menggunakan bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi di kelas. B. Memberikan kesempatan kepada peserta didiknya untuk beribadah sesuai dengan agamanya. C. Melakukan penilaian kepada peserta didik secara objektif sesuai dengan kemampuan masing-masing. D. Mengadakan diskusi kelompok dalam memecahkan masalah yang berkaitan dengan pembelajaran. E. Menghargai kondisi masing-masing peserta didik dari berbagai latar belakang sosial. Nah, kalau kalian lihat, ini opsi jawabannya kan mirip-mirip ya, dan agak susah juga untuk menentukan mana jawaban yang paling tepat. Lagi-lagi aku bakal kasih tahu kalian ya, untuk menganalisis soal TWK itu bisa jadikan acuan si soalnya. Gitu. Coba kita lihat di soal, itu kan yang diminta adalah sikap yang paling tepat dilakukan Bu Leni sesuai dengan pengamalan sila kelima Pancasila adalah, ya, teman-teman tahu juga kan kalau sila kelima itu adalah keadilan sosial gitu loh, tanpa membeda-bedakan. Yang mana sih sikap Bu Leni harus tunjukkan gitu ya. Oke, aku langsung aja dulu ya masuk ke pembahasannya. Aku akan kasih tahu jawaban yang paling tepat itu apa. Nanti aku barulah untuk bahas satu-satu opsinya. Yang paling tepat di sini opsi C ya teman-teman, dengan melakukan penilaian kepada peserta didik secara objektif sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Nah, kalau di opsi A menggunakan bahasa Indonesia itu kan masuk ke pengamalan sila ketiga ya teman-teman di Persatuan Indonesia gitu. Nah, kalau kita lihat opsi yang B, ini juga masuknya ke sila yang pertama, gitu. Lalu kalau opsi yang D, diskusi kelompok, ya, teman-teman juga pasti tahu ya, itu masuknya pengamalan sila keempat, gitu. Nah, kalau opsi yang E ini menurut aku lebih condong ke sila yang kedua ya, teman-teman, karena di situ ada kata menghargai kondisi masing-masing peserta didik. Jadi setiap peserta didiknya itu dihargai, gitu ya, merupakan cermin dari kemanusiaan yang adil dan beradab. Di sini aku langsung aja lanjut ke soal yang kedua. Pada saat bulan Ramadan, Satpol PP yang bekerja sama dengan Dinas Sosial melakukan razia di sejumlah tempat-tempat hiburan malam. Pada razia tersebut, Satpol PP berhasil mengamankan sejumlah pemandu lagu. Pada saat pengamanan, ternyata ada seseorang yang merekam kegiatan tersebut dan menyebarkan ke media sosial tanpa adanya sensor. Tindakan yang dilakukan oleh orang tidak bertanggung jawab tersebut merupakan pelanggaran pada sila Pancasila ke gitu. Jadi yang topik pembahasan di sini adalah pelaku yang melakukan perekaman itu ya, dan juga menyebarkannya ke sosial media tanpa disensor. Ya, jadi kalian jangan sampai salah fokus di sini sama soalnya. Kalian tahu nggak kira-kira melanggar Pancasila sila keberapa? Yaps, benar sekali kalau kalian jawab opsi D ya. Dia itu melanggar sila kedua, teman-teman. Karena kalau menyebarkan video tanpa izin gitu ya, apalagi nggak disensor ke sosial media, itu masuk dalam merendahkan harkat orang lain gitu, atau pencemaran nama baik seseorang. Sehingga itu termasuk melanggar nilai kemanusiaan, teman-teman. Oke. Kalian bisa ya. Di sini aku langsung aja masuk ke soal berikutnya. Di salah satu kota besar yang ada di Indonesia, masih banyak dijumpai sekelompok anak di bawah umur yang putus sekolah dan memilih untuk menjadi pedagang asongan. Hal tersebut mereka lakukan dengan dalih membantu mencari nafkah orang tuanya. Namun, tindakan tersebut jelas bertentangan dengan UUD NRI 1945. Di dalam UUD NRI 1945 sudah jelas diatur mengenai hak dan kewajiban seorang anak. Fenomena di atas menunjukkan bahwa masih banyak terjadi A. Tidak meratanya pembangunan sosial, B. Pendidikan warga negara yang kurang, C. Pelanggaran terhadap hak asasi manusia, D. Kurangnya kesadaran berbangsa dan bernegara, E.
minimnya peran pemerintah dalam menyejahterakan rakyat. Nah, kalau kalian lihat ya, opsinya itu kan mirip-mirip ya, dan bahkan bisa dibilang benar semua. Kalau aku secara sekilas gitu ya, baca opsinya. Nah, tapi aku mau kasih tahu lagi di sini untuk menganalisis soal TWK. Jika opsinya itu bagus-bagus gitu ya, kalian lihat ke soalnya. Di situ sudah jelas sih teman-teman sebetulnya ya, ada kata kunci yang disebutkan pada soal. Nah, aku bakal kasih tahu kalian, kata kuncinya ada di kalimat terakhir. Di dalam UUD NRI 1945 sudah jelas diatur mengenai hak dan kewajiban seorang anak. Ya, jadi kalau kita mengacu ke soal yang di awal, di situ kan kasusnya adalah masih banyak anak yang putus sekolah. Itu kan termasuk dari hak anak untuk bersekolah, teman-teman. Oke, jadi di sini opsi yang benar adalah C, pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Bisa ya, jadi kalian lihat aja ke soalnya gitu. Kalau bingung nentuin jawaban, yang mana sih kira-kira jawaban yang tepat gitu. Oke, aku next aja ke soal yang berikutnya. Indonesia dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika dan Pancasila sebagai dasar negara yakin mampu menjadi anggota yang baik dalam keluarga bangsa-bangsa. Semangat persatuan dan nilai-nilai Pancasila menjadi landasan bagi Indonesia untuk terus maju, berprinsip dan berjuang melawan kolonialisme dan imperialisme. Selain itu, Indonesia juga berkontribusi dalam mewujudkan kerjasama merdeka antar bangsa dan perdamaian internasional. Manakah pernyataan berikut yang paling tepat menggambarkan peran Indonesia di dunia berdasarkan narasi di atas? A. Indonesia menjadi penengah dalam setiap konflik antar negara. B. Indonesia aktif dalam misi perdamaian PBB di berbagai negara. C. Indonesia hanya fokus pada pembangunan negaranya sendiri. Ini udah bukan ya opsi dengan jawaban yang tepat, udah kelihatan banget. D. Indonesia membantu negara lain yang membutuhkan tanpa pamrih. E. Indonesia menjadi pemimpin dalam organisasi kerjasama regional. Nah, kalau kita lihat, ini kan di opsinya mirip-mirip ya, dan bahkan agak sulit gitu kalau kita lihat yang mana sih jawaban yang paling tepat gitu. Karena rata-rata di sini maknanya itu sama aja gitu, cuman perbedaan di kata-katanya aja. Nah, yang tepat adalah opsi B, teman-teman. Aku rasa kita semua udah tahu ya, ada namanya organisasi yang bekerja pada perdamaian dunia gitu. Namanya adalah PBB. Nah, PBB inilah yang nanti akan mewujudkan adanya perdamaian dunia itu, teman-teman. Sehingga di sini opsi yang paling tepat adalah opsi B. Indonesia aktif dalam misi perdamaian PBB di berbagai negara. Karena nggak mungkin ya Indonesia itu bergerak sendiri untuk membuat perdamaian di seluruh dunia gitu. Itu kan agak susah ya untuk Indonesia sendiri. Sehingga Indonesia itu masuk ke dalam organisasi PBB yang memang memiliki tujuan atau visi misi untuk perdamaian dunia gitu. Gimana? Bisa ya? Jadi di sini aku langsung aja masuk ke soal berikutnya. Pilihlah di bawah ini kalimat yang tidak mengandung pemborosan kata. Nah, ini soalnya udah masuk ya ke bahasa Indonesia. Oke, aku langsung aja. Opsi yang A, hotel budget ini memiliki sejumlah fasilitas-fasilitas seperti internet gratis, jasa penatu, pemanas air, area parkir, dan sebagainya. B. Peserta telah diimbau untuk supaya membawa payung karena besok diprediksi akan hujan. C. Namun jika mobil Anda sering digunakan di daerah berdebu atau berpolusi tinggi, maka penggantian filter udara perlu lebih sering dilakukan. D. Didukung oleh teknisi berpengalaman, mobil kesayangan Anda pasti berada dalam kondisi terbaiknya setelah melalui serangkaian beragam pemeriksaan dan perawatan. E. Ular adalah hewan yang sering muncul dalam mitos dan legenda. Oke, di sini aku rasa kalian tahulah ya opsi dengan jawaban yang paling tepat. Yap, benar sekali kalau kalian jawab opsi yang E, teman-teman ya. Itu adalah kalimat yang tidak ada pemborosan katanya. Aku akan bahas satu-satu nih. Di opsi yang A, pemborosan kata ada pada sejumlah fasilitas-fasilitas. Nah, di situ ada pemborosan kata, teman-teman. Jadi, kata sejumlah itu bisa dihapus ya, sehingga kalimatnya menjadi
Hotel budget ini memiliki fasilitas seperti internet gratis, jasa penatu, pemanas air, area parkir, dan sebagainya, gitu. Lalu untuk opsi yang B, kata yang ada pemborosan, itu pada kata untuk supaya. Gitu. Jadi kalian bisa pilih salah satu aja. Lalu untuk opsi yang C, itu kalian bisa hapus kata maka, teman-teman ya. Karena udah ada koma juga di situ, dan udah ada kata jika. Jadi kalimatnya menjadi, namun jika mobil Anda sering digunakan di daerah berdebu atau berpolusi tinggi, penggantian filter udara perlu lebih sering dilakukan. Gitu ya, jadi lebih kedengaran efektif kalimatnya. Berikutnya opsi yang D, ada pada kata serangkaian beragam. Jadi itu adalah dua kalimat menjemuk ya teman-teman, sehingga agak boros aja kalau kedua kata itu secara berdekatan gitu. Dan teman-teman bisa hapus aja kata beragamnya gitu. Oke, semoga di sini kalian paham ya. Aku akan kasih kalian satu soal tambahan. Coba kalian jawab kira-kira opsi mana dengan jawaban yang paling tepat. Jawaban kalian bisa taruh di kolom komentar ya. Terima kasih dan sampai ketemu di video berikutnya.